Kalau saya lihat ya, posisi HMI hari ini itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan kader HMI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Jabung Barat, beserta sekarang ini kita telah dibersamai oleh Ayunda Mahdalena selaku Ketua Umum Cabang BPL Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Jabung Barat. Selamat datang di ruang kader hijau hitam, yang mana di sini kita berbicara tentang reflektif, edukatif, yang mana mengelola iman, ilmu, amal, dan penerapannya di dunia nyata. Jadi pertanyaan saya di sini, Kak Mahdalena, sehat Kak Mahdalena? Alhamdulillah sehat ya, bisa dilihat nih, terpampang nyata. Di tengah-tengah kesibukan Kak Mahdalena, beliau masih menyempatkan hari ini, detik ini, untuk berbagi ilmu dan pengalamannya, wawasannya mengenai organisasi Himpunan Mahasiswa Islam kepada kita semua. Semoga kepada Kak Mahdalena diberikan diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki dan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi Kak Mahdalena, di tengah-tengah dinamika saat ini, kita mengetahui bahwasanya tekanan kemahasiswaan itu banyak sekali. Terkhususnya kader-kader HMI, sehingga semangatnya kian turun dan naik. Saya mulai dengan awal pertanyaan. Bagaimana sih relevansi organisasi Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, terkhusus pada saat dinamika sekarang ini? Kalau saya lihat ya, posisi HMI hari ini itu sangat penting. Dan posisinya itu strategis di tengah dinamika mahasiswa itu sendiri. Karena begini, kita di HMI itu mempunyai keseriusan dalam kita membina kader kita sendiri. Nah, di situ kita mempunyai target dan tujuan yang jelas, arah pembinaan kader kita ini mau kemana gitu. Nah, salah satunya itu kan pembinaan intelektual. Nah, kita sebelum ketemu nih di lingkup kampus, kita itu sudah dibiasakan di lingkup kita, di lingkup HMI itu dibiasakan kita untuk berdiskusi, nah, membaca, menulis. Jadi kan di situ intelektual kita kan terbentuk tuh. Betul. Nah, seiring kita sudah terbiasa berdiskusi, nah nanti kan sangat relevan nih, sangat bermanfaat juga bagi mahasiswa di dalam kampus ketika dia berada di kelas kan presentasi itu, nah diskusi, nah di situ kan kita terlatih. Betul. Nah di situ kita terlatih karena kita sudah terbiasa terlebih dahulu di lingkup HMI itu. Kalau ini saya dari pengalaman lah nih ya. Iya. Nah dari pengalaman ini yang sangat bermanfaat itu adalah implementasi nyatanya itu ketika kita KKN, ketika kita kukerta, ketika kita turun langsung ke masyarakat. Contoh kecilnya itu, kalau kita di HMI itu kan mengkoordinir sebuah acara misalnya kan. Nah, itu kita dapat di HMI dulu. Dan saya ya kan pengalaman kan. Betul. Dan saya tidak mendapatkan hal itu di tempat lain kalau bukan di HMI. Nah, jadi ketika saya terjun ke masyarakat, itu saya ketika membuat acara itu enak saja gitu, nah, sistematis, terstruktur. Ya, itulah yang lebih terpampang nyatanya itu. Terima kasih kepada Kak Mahdalena atas penyampaian wawasannya yang telah memberikan tanggapan tentang relevansi
himpunan mahasiswa Islam pada saat dinamika sekarang ini? Atau begini juga bisa, ketika kita kan di HMI itu tidak hanya membentuk intelektual kan, Iya, kita ini juga membuat kader kita itu kreatif. ya betul. Nah, karena ini juga eranya digital, kita bisa tuh manfaatkan media digital. Kayak misalnya kalau saya nih ya, kalau saya itu kan suka menulis. Nah, karena ada link-link dari HMI, jadi saya tahu nih aplikasi-aplikasi untuk menulis, menyalurkan bakat saya dalam bidang menulis itu sendiri. Jadi Kak, kira-kira setelah kita mengetahui relevansi himpunan mahasiswa Islam bagi kemahasiswaan khususnya, setelah mahasiswa itu masuk ke dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam, kira-kira apa beban moral, beban tanggung jawab seorang kader HMI khususnya untuk ada pada dirinya dan bisa mengimplementasikannya di dunia nyata? Tanggung jawabnya nih ya, Iya. seorang kader HMI. Jadi kan tadi saya sudah bilang di awal tadi bahwa kita itu mempunyai keseriusan dalam pembinaan. Nah, salah satu pembinaannya itu yang ingin kita wujudkan itu adalah targetnya lah, target yang kita ingin capai dalam proses pembinaan kaderisasi itu sendiri, yang 5 kualitas insan cita itu. Nah, itu kan targetnya. Nah, jadi itu menjadi tanggung jawab juga, menjadi beban juga, karena kita kader HMI harus mempunyai menjadi insan akademis. Nah, itu juga sebagai tanggung jawab insan pencipta, pengabdi, yang 5 kualitas insan cita itu. Nah, itu salah satunya. Terus yang paling penting itu adalah menjaga nama baik sih. Menjaga nama baik organisasi kita, himpunan kita itu. Terus jangan lupa tugas kita sebagai kader itu apa? Karena kan di sini ruangnya kita berproses kan? Betul, betul. Nah, jadi tugas kadernya itu ya untuk berproses itu. Kita ini sudah menyediakan ruang untuk mahasiswa yang ikut di HMI itu berproses. Iya. Nah, jadi jalanilah proses itu. Tapi banyak tanggapan kader-kader sekarang itu, Kak, mengenai sebuah proses dalam organisasi. Ya. Bahkan kader itu ingin sesuatu itu simsalabim, Ya. langsung jadi gitu, Kak. Ya, ya. Ya kan? Jadi di tengah-tengah ingin instannya sebuah kader itu, padahal di organisasi kan kita selalu ditempa agar kita itu harus melalui yang namanya sebuah proses. Tetapi karena kader ini tadi ingin instan, serba cepat, ada nggak kira-kira jalan atau untuk pengaplikasian jalan instan itu? Mungkin ini jadi apa ya? Jadi kunci kesenangan kader, karena kader itu kan suka yang instan-instan gitu, nah. Ya. Kalau soal instan, karena kita berproses ya. Iya. Dari senior-senior yang atas itu pun ada yang misalnya menjadi dia di lingkup masyarakat itu terkenal kayak misalnya di DPR lah gitu dah. Iya. Dia kan juga melalui proses yang panjang. Betul, Proses dia kan panjang. Nah, memang hari ini itu generasinya itu memang maunya serba instan. Iya, itu PR kita sebenarnya. Ya. Jadi saya itu terlintas, kenapa hari ini mereka itu kurang berminat gitu ya berproses di sini. Mereka maunya instan. Nah, itu jadi problem juga kan sebenarnya. Betul. Nah, kalau untuk mengingatkan sih lebih ke mengingatkan saja. Karena namanya proses ya tidak bisa instan gitu loh. Sedangkan kita aja yang berada di sini ini butuh 2-3 tahun gitu nah berprosesnya baru bisa mendapatkan apa yang kita mau. Gimana dengan yang mau prosesnya instan tadi? Betul. Kalau dia merasa sudahlah, nggak ada apa-apa juga, ya
ya memang tidak dapat apa-apa karena maunya instan tadi. Iya. Jadi saya pikir ubah mindset sih, Ubah mindset. ubah mindset kita sendiri dulu. Terus sama bergaul dengan orang-orang yang memang kayak positive vibes gitu, nah ya kan, itu bisa Betul. membantu untuk mengubah mindset kita. Jadi begitulah kira-kira teman-teman kader-kader himpunan mahasiswa Islam cabang Tanjung Jabung Barat, di tengah-tengah kita ingin merasakan sesuatu yang sangat-sangat serba cepat alias instan, itu sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin, karena yang namanya ruang organisasi khususnya himpunan mahasiswa Islam itu mengajarkan yang namanya proses, bagaimana kita itu menjalani dengan sabar, ikhlas, dan penuh tanggung jawab, dan tidak lupa harus disesuaikan dengan yang namanya waktu, ya Kak ya. Iya. Waktu itu penting. Jadi seiring berjalannya waktu, disitulah nanti beban dan tanggung jawab itu semakin besar. Jadi disitulah yang menambah dan menempah kuatnya kita, mental kita dalam memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Ya. Mau terlibat aktif juga, Iya. tentu kita harus melewati proses yang panjang. Mulai dari public speaking itu sendiri loh, ya kan? Kita tuh tak mungkin lah baru nih latihan nih, oh langsung mau di tempat umum, langsung bisa gitu tanpa ada kesalahan, kan sangat tidak mungkin lah ya. Makanya kita harus melalui prosesnya. Dan poinnya tuh ya sabar. Poin penting sih, sabar. Ingat, sabar. 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 Poin penting. Jadi Kak, setelah kita tahu tadi bahwasanya kader itu suka instan-instan, tapi tidak bisa ya kan, karena proses itu memang harus dan kewajiban. Ya. Lantas apa sih kewajiban kader himpunan mahasiswa Islam itu sendiri, Kak? Kewajiban kader mahasiswa Islam itu sendiri, serta idealnya kader HMI itu. Tadi kan sebenarnya kita sudah membahas sedikit lah soal betul. kewajiban itu kan. Yang perlu tadi itu mewujudkan 5 kualitas insan cita. Nah ya itu sudah ya kan. Iya. Terus, nah sebenarnya ini berkaitan sih, idealnya kader HMI itu juga tidak terlepas dari yang 5 kualitas insan cita ini. Oh, tidak terlepas sama sekali ya? Ya, insan akademis, insan pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa idealnya di kader HMI itu tidak semata-mata dikatakan ideal itu ketika dia mempunyai 5 itu. Tidak. Jadi idealnya di HMI itu diukur dengan proses kaderisasinya itu. Bagaimana dia komitmen dengan prosesnya untuk mewujudkan yang 5 kualitas insan cita tadi. Jadi kalau misalnya si A cuman mempunyai dia insan akademis gitu, dia tetap ideal gitu ketika dia mau belajar, mau berproses. Tuh idealnya di HMI, kader HMI. Kecuali kalau memang yang dianya memang tidak setelah LK1 gitu kan, LK1 memang tidak muncul sama sekali, baru itu bisa kita katakan tidak ideal sebagai kader, karena hilang lalu gitu kan. Betul. Karena kan tadi tolak ukur idealnya kader HMI itu dari proses kaderisasinya itu. Jadi Kak, tadi itu kan saya telah memberikan satu tantangan kita kan, yang mana kader sekarang itu menginginkan hal-hal yang sangat cepat alias tadi yang kita sebut instan dalam berproses. Tapi itu hal tantangan yang sangat sulit tentunya. Apakah ada tantangan-tantangan kader himpunan mahasiswa Islam selain kemauan kader yang instan itu tadi? Yang lain. Sebenarnya era digital ini juga menjadi tantangan sih kader, karena gini, mereka itu lebih nyaman sama dunia mayanya itu. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Nah jadi sebenarnya berpengaruh juga kan, karena mau instan tadi tuh. Itu tantangan juga sih era digital.
tantangan kader HMI karena ketika mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing, Iya. kita di sini memberikan ruang untuk mereka belajar, Betul, berdiskusi, untuk mengembangkan soft skill, minat dan bakatnya, tapi mereka memilih untuk Diam. sibuk, diam, sibuk dengan dunianya sendiri. Betul, Di handphone, di media sosial. Itu kan menjadi tantangan juga lah hari ini. Iya. Terus juga sebenarnya karena kita yang aktif ini kan perlu konsisten sih, konsisten untuk menarik yang tidak aktif tadi. Oh iya, Nah, betul. ya kan pertama tuh untuk konsisten dalam diri sendiri dulu. Itu juga menjadi tantangan sih. Kalau bagi saya ya, menurut saya juga. Karena kita kan untuk menarik orang nih perlu proses kan, Betul. perlu kesabaran. Nah, makanya perlu juga konsisten dalam diri sendiri. Kalau konsisten itu tidak ada, ya mungkin sekali dua kali kita tarik, kita ajak ke sini, ikut berdiskusi di sini. Mm-mm. Nanti kalau karena tidak ada konsisten tadi tuh, ya udah selanjutnya terserahlah gitu. Nyantai dulu Kak, ini cuma pertanyaan terakhir saya. Agak apa namanya berbagai macam sih masalahnya itu, Iya, memang kompleks. tantangannya itu sangat kompleks, tapi tergantung kadernya sendiri ya Ya. untuk penyelesaiannya. Hmm. Jadi pertanyaan terakhir saya Kak, apa sih kira-kira pesan untuk mahasiswa khususnya kader HMI cabang Tanjung Jabung Barat? Pesan, Iya, pesannya untuk kader yang sudah berproses lama iya, dan kalian mendapatkan sesuatu yang baik lah, sesuatu yang tidak pernah kalian sangka-sangka kalau itu akan kalian dapatkan. Jadi jangan sampai jadi kacang lupa kulitnya gitu. Jangan sampai ketika kita sudah dapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tapi ketika HMI memanggil, kita ogah-ogahan. Jadi pesannya itu jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Itu untuk kader yang sudah berproses lama. Untuk kader yang baru berhimpun, pesannya adalah cobalah gitu, berproses aktif di organisasi ini, di himpunan ini, karena kita di sini menyediakan ruang kalian untuk belajar, berdiskusi, mengembangkan minat, mengembangkan bakat kalian, memberikan ruang untuk bakat-bakat kalian yang terpendam itu untuk disalurkan. Nah, cobalah kalian berproses dan melaluinya. Karena di mana gitu lagi didapatkan yang mau memberikan ruang untuk kita ini, untuk kita belajar, untuk kita berdiskusi, untuk kita menyalurkan bakat-bakat kita. Nah, dan apa tadi? Tadi pesan untuk kader yang aktif, kemudian pesan kader yang tidak aktif. Terus? Nah, oke, terima kasih sudah mengingatkan. Masih pesan untuk kader yang tidak aktif, jika kalian tidak mempunyai kepercayaan diri untuk tampil di depan layar, kita juga ada menyediakan ruang-ruang belajar yang untuk memang orang-orang di belakang layar. Misalnya dari contoh sederhananya itu dari surat menyurat. Nah, itu. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Jadi gitulah rekan-rekan semuanya, di mana pesan ini sangat berarti bagi kita semua dari Ketua Umum BPL Kak Lena. Ya. Jadi pesannya itu dua ini tolong didengar, dirasakan dan dihayati. Yang untuk kader-kader yang aktif khususnya, tolong jangan menjadi apa Kak? Kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Dan yang kedua tadi untuk kader-kader yang tidak aktif lagi,
cobalah tidak lanjut, yang tidak cobalah lanjut lagi, prosesnya. cobalah lagi, rasakan sedikit karih kuah dari HMI ini Ya. hingga kamu akan ketagihan selama-lamanya. Mungkin itu aja dari kami seputar diskusi kader HMI cabang Tanjung Jabung Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.